Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya, sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan membahas tentang tanda dia jodohmu. Meskipun dia pergi, dia nanti akan kembali. Nah, sebelum berbicara tentang tanda dia jodohmu, untuk yang saat ini sudah menikah dan menonton video saya ya, jangan tersinggung, jangan jadikan pedoman untuk menghakimi pasanganmu bahwa dia bukan jodohmu. Berbicara tentang jodoh, siapa saja tidak akan ada yang mengetahui siapa jodohmu. Itu rahasia dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang utama adalah jalani saja hidupmu seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Jalani dengan ikhlas hidup ini, dengan siapa kamu saat ini dan dengan siapa kamu nanti. Semoga yang saat ini bersama Anda, hidup bersama Anda, semoga menjadi pasangan Anda sampai nanti. Karena dalam suatu hubungan, baik pernikahan, baik masih pacaran, semua itu adalah menguat-nguatkan. Siapa yang kuat, dia akan bertahan tetap bersama. Jadi kita harus menguat-nguatkan suatu hubungan. Jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada perselisihan, jangan ada perbedaan. Jika ada perbedaan, segera buatlah suatu persamaan dari berbagai macam cara hidup, biar nanti Anda menjadi tanda-tanda Anda berjodoh dan akan selalu bersama. Menurut pengetahuan dari seorang spiritual atau supranatural yang belajar tentang alam, belajar dari alam, bisa mengetahui prediksi-prediksi yang menyatakan tanda-tanda dia jodohmu. Tentunya ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya bahwa dia adalah jodohmu. Suatu misal pengetahuan seorang spiritual atau supranatural belajar tentang alam, ya, memahami cara bicara alam, memahami cara alam itu mempelajari kita. Suatu misal Anda lihat suatu pohon yang semuanya daunnya adalah hijau, tapi ketika ada satu saja atau dua saja daun yang berwarna kuning, itu sudah pasti ditebak bisa. Daun yang kuning tidak akan lama akan gugur, dan daun yang hijau belum tentu bisa ditentukan waktunya dia akan gugur. Nah, tentunya ini adalah pelajaran dari alam ya, bahwa kita mengetahui bahwa daun yang kuning menguning ya, itu tidak akan lama pasti akan gugur gitu. Nah, itu adalah pengetahuan secara alam ya, secara alami, bahwa semua ada tanda-tandanya. Kalau tandanya tuh daun menguning, dia akan gugur segera. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, langsung saja kita ke temanya awal ya, tanda-tanda dia jodohmu. Yang pertama, tanda-tanda dia jodohmu, ada kesamaan cara hidup. Yang pertama adalah yaitu kesamaan keagamaan, kesamaan kepribadian, kesamaan cara menghargai, juga kesamaan berkomunikasi ya. Jadi ada orang tuh berkomunikasinya tuh bisa menghargai, ada juga yang cara berkomunikasinya itu tidak bisa menghargai. Jadi suatu pasangan yang punya sifat kesamaan, yaitu saling menghargai, sama-sama menghargai, punya sifat saling menolong, dan orang ini akan berjodoh dengan orang yang baik pula ya. Jadi orang baik akan berjodoh dengan orang baik, orang yang suka menolong akan berjodoh dengan orang yang suka menolong. Kalau di antara mereka ada perbedaan, yang satu suka menolong, yang satu pelit, nah ini nanti menjadi suatu benturan yang tidak bisa menjadi suatu kesamaan. Kalau kita menolong orang, kita nanti dimarahi pasangan kita, ini nanti menjadi suatu benturan, kemarahan, pertengkaran, dan perpisahan.
Karena dalam hati orang yang baik, suka menolong ya, itu dalam hatinya tuh ada rasa welas asih yang selalu mengasihi sesamanya ya. Dan dia mudah memaafkan, juga minta maaf ketika salah. Nah, orang baik ini akan saling menghargai, suka menghargai, mudah menerima pasangannya, mudah memaafkan pasangannya. Nah, jadi Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempertemukan jodoh. Mempertemukan jodoh itu ketika ada kesamaan ya, insya Allah nanti akan selamanya dia bersama. Dengan sifat mudah memaafkan, dia juga mudah memaafkan. Dia mudah menerima, dia juga mudah menerima. Nah, kesamaan ini yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menentukan jodohnya. Orang baik dengan orang baik, kurang baik dengan kurang baik ya. Suka ibadah juga dengan yang suka ibadah. Nah, ini nanti akan ada suatu kecocokan yang membuat dia itu akan selalu bersama. Dan ada juga orang baik itu bisa bertemu dengan orang yang kurang baik. Nah, suatu misal ini orang baik, suka menolong, rajin ibadah, dia selalu mendekatkan dirinya pada yang kuasa. Ini bisa bertemu dan bersama dengan orang yang kurang baik. Misal dia tukang penipu, dia suka memanfaatkan badan Anda, memanfaatkan uang Anda, atau memanfaatkan tenaga Anda. Nah, orang baik ini bisa bertemu dengan orang kurang baik ini, tapi tidak akan lama ya, tentunya karena mereka berbeda cara hidup. Yang satu orang baik, yang satu penipu. Ini nanti bisa bersama tapi tidak akan lama. Jadi orang baik dan orang kurang baik ini ketika bertemu ada perbedaan yang membuat mereka nanti tidak bisa bersama gitu ya. Nah, jadi suatu jodoh pasti ada kesamaan ya, baik cara hidup, sifat, kepribadian, dan juga cara menghargai atau cara melakukan sesuatu. Jadi orang berjodoh ini pasti ada kesamaan. Mereka bisa bersama ya, sama-sama saling menghargai, sama-sama saling membahagiakan, sama-sama saling memperhatikan ya. Kalau saya ngasih, sini juga ngasih. Kalau saya perhatian, sini juga perhatian. Ini nanti akan bisa bersama ya, dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Nah, ini nanti orang ini nanti sulit dipisahkan, atau dia akan selalu bertahan untuk bisa bersama. Dan yang kedua, tanda dia adalah jodohmu, dia ada kesamaan hobi dengan kamu. Kalau kamu suka bekerja, dia juga suka bekerja. Kalau dia suka menjaga kebersihan, dia juga suka menjaga kebersihan. Kalau kamu suka bepergian, dia juga suka bepergian ya. Jadi kesamaan yang sama, hobi yang lain-lainnya ya. Ini nanti menjadi suatu kesamaan. Sama-sama suka jaga kebersihan rumah ya, dalam berdandan atau hal lain ya. Ketika ini sama ya, yang satunya suka jaga kebersihan, yang satunya juga suka jaga kebersihan ya. Dia nggak mau tempat yang kumuh, dia nggak mau tempat yang kotor. Nah, ketika orang dua ini sama-sama suka jaga kebersihan, dia bisa bersama. Kalau yang satunya ini suka jaga kebersihan ya, rumah selalu bersih, dandanan selalu bersih, tapi yang satu ini ada perbedaan. Dia suka gelombrot ya, dia suka berkotor-kotoran ya, rumah dibiarkan kotor ya, tidak suka bersih-bersih, tidak rajin bersih-bersih. Ini nanti ada benturan yang menyebabkan mereka itu tidak ada kesamaan atau tidak ada kecocokan ya. Ini nanti menjadi suatu pertengkaran yang menyebabkan mereka ini nanti bisa bertengkar dan berpisah, karena yang satunya suka tempat yang bersih, nyaman, yang satunya suka yang tempat yang kotor-kotor, pemalas ya. Jadi dua karakter ini, dua hobi ini bisa menyebabkan mereka juga tidak bisa bersama. Jadi kesamaan hobi itu sangat penting ya. Kalau satunya suka kerja, satunya suka malas-malasan, nah ini juga ada perbedaan ya. Ini menyebabkan suatu perpisahan yang mereka bisa bersama tapi tidak lama. Dia akan berpisah karena selalu ada pertengkaran, perbedaan. Dan yang ketiga, tanda dia jodohmu. Ini ada kemiripan wajah ya. Jadi ketika seseorang itu wajahnya hampir mirip, tentu sifatnya akan hampir sama. Karena wajah seseorang itu menggambarkan sifat seseorang. Kamu lihat wajah seseorang, dia adalah seorang ustazah ya. Itu bedakan ya dengan wajah seorang suka pemabuk ya, suka marah ya, wajah preman. Itu bedakan wajahnya ya. Itu pasti wajah itu menggambarkan
sifat perilaku seseorang, gitu ya. Wajah seorang ustazah ya dilihat tentram, dilihat nyaman, dilihat walaupun tidak terlalu cantik, tapi kita tuh melihat suka dan nyaman gitu ya kesannya. Tapi kalau kamu melihat seorang preman, ya maaf ya, suka mabuk-mabuk ya, suka berkeliaran, suka onar sana sini, kamu lihat wajahnya, kamu takut. Nah, wajah seseorang ya itu menggambarkan sifat dan perilaku seseorang. Jika orang ini tidak ada kemiripan wajah, sudah jelas tidak akan bisa bersama dia. Sudah jelas cara hidupnya beda, sudah jelas sifatnya beda. Ini yang membuat mereka tidak bisa bersama. Ya, jadi persamaan wajah atau kemiripan wajah ini sangat-sangat bisa menentukan bahwa dia adalah jodohmu. Dan terkadang seorang yang berjodoh ya, Anda bisa melihat mungkin ya, pernah melihat orang suami istri ya atau berpacaran, itu wajahnya hampir mirip seperti kakak adik, seperti saudara kandung ya. Itu sifatnya sama, karakternya sama, cara hidupnya sama ya, dan mereka bisa berjodoh ya. Jadi ada seorang suami istri yang wajahnya benar-benar hampir mirip seperti saudara. Nah, itu dia bisa dikatakan dia berjodoh. Jadi dalam satu hubungan dan juga rumah tangga ya, mungkin saat awal bersama dia tidak mirip wajahnya, karena yang satu badannya gendut hingga pipinya goblem ini ya, yang satunya kurus, itu kan beda wajah ya. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, mungkin terkena angin kehidupan ya, terkena masalah yang menyebabkan orang yang gendut pipinya goblem ini yang tidak semirip dengan wajah pasangannya yang kurus ya. Dengan adanya masalah kehidupan atau angin kehidupan, dia menjadi kurus badannya ya. Dengan berjalannya waktu dia akan mirip, itu bisa ya. Jadi suatu kebersamaan bisa nanti menjadi suatu kemiripan. Jadi suatu kebersamaan ya itu nanti bisa menjadi suatu kesamaan. Yang biasanya yang ini kurang baik dan ini baik, akhirnya yang baik ini nanti menulari yang kurang baik ya. Yang biasanya nggak mau sholat, nggak mau ibadah ya, yang satunya itu sukanya main, nah sukanya ngumpul teman ya. Tapi lama-lama pasangannya dengan tertular dengan pasangannya yang baik, suka ibadah, suka sholat ya. Ini nanti bisa dengan berjalannya waktu bisa bersama dia, bisa ada kesamaan sifat, cara hidup ya. Jadi jangan jadikan patokan bahwa saat ini kalian bersama wajahnya belum mirip atau cara hidupnya belum ada kesamaan. Jangan katakan dia bukan jodohmu atau harus pergi, jangan ya. Suatu hidup setiap saat ada perubahan, yang penting kita mau merubahnya, kita mau ngajaknya untuk berubah. Insya Allah ya, semoga dia tetap jadi jodohmu. Yang kurang baik bisa menjadi lebih baik, yang kurang mirip nanti bisa menjadi ada suatu kemiripan, baik wajah, sikap, dan tingkah laku, yang nanti bisa membuat kalian bisa bersama untuk saat ini dan seterusnya. Jadi suatu kehidupan setiap saat ada perubahan ya. Yang saat ini lagi mesra-mesraan ya, di statusnya seakan dunia milik berdua, mereka sangat romantis, mereka sangat menyayangi. Nah, belum tentu ya yang saat ini bahagia, yang saat ini itu lagi mesra-mesraan diunggah status ya, yang buat orang itu iri dengan kebahagiaannya, belum tentu. Suatu saat ada perubahan ya. Ya semoga yang saat ini bahagia selamanya bahagia, tapi angin kehidupan itu akan datang setiap saat yang bisa merubah sesuatu yang baik bisa menjadi sangat tidak baik. Makanya jagalah baik-baik ya pasangan Anda, rawatlah selalu hubungan Anda biar semakin baik, makin baik, makin baik ya. Ketika nanti ada angin kehidupan ya, ada cobaan, Anda diuji dengan cinta Anda diuji kebersamaan Anda, nanti Anda bisa bertahan ya, dan akan selalu bersama. Dan untuk yang saat ini belum dapat jodoh ya, semoga segera mendapatkan jodoh. Teliti dulu, prediksi dulu, pahami dulu apakah sifatnya sama mirip dengan kamu, apakah cara hidupnya hampir sama dengan kamu,
Apakah wajahnya kalau bercermin dengan kamu itu ada hampir kemiripan atau memang sudah mirip? Ya, tanda dia adalah jodohmu. Dan menurut saran saya, jangan dicocok-cocokkan. Ya, yang Anda kurang tampan, Anda kurang cantik, terus Anda ingin memiliki orang yang lebih cantik, yang lebih tampan dari Anda, yang lebih kaya daripada Anda. Itu nanti kalau kamu cocok-cocokkan, kamu paksa untuk bisa bersama, itu nanti tidak akan bisa lama. Jadi kebersamaan Anda itu nanti dengan dia tidak bisa lama karena ada suatu perbedaan. Kurang tampan dengan yang sangat cantik, yang kurang cantik dengan yang sangat tampan. Nah, nanti yang ada dia mau sama kamu karena dia ingin memanfaatkan kamu dan lain-lain. Jadi suatu hubungan pasti ada suatu tujuan, ya. Tujuannya bermacam-macam. Ada yang tujuannya sampai pernikahan, ada yang tujuannya hanya memanfaatkan, ya. Jadi kita mencari yang seimbang saja. Ketika kita bercermin, dia ada hampir mirip dengan kita, tidak terlalu tampan dia, tidak terlalu cantik dia, jalani aja, ya. Jadi dalam mencari jodoh, bercerminlah dulu, ya. Lihat dirimu dulu, introspeksi diri dulu, biar kamu nanti tidak mencocok-cocokkan. Dan jangan asal dia mau dengan saya, jangan asal, ya. Nanti menjadi suatu hal yang membuat kamu sakit hati atau tersakiti. Dalam mencari jodoh tidak perlu yang sangat sempurna, karena yang menurutmu sangat sempurna belum tentu kalian bisa selalu bersama. Dan yang terpenting dalam mencari suatu jodoh, ya, yang penting dia hampir mirip dengan kamu, tidak terlalu cantik dia, tidak terlalu tampan kamu, dan dia nanti bisa menghargai kamu, bisa menerima kekurangan dan kelebihanmu, dan punya karakter cara hidup atau hobi yang hampir sama dengan kamu. Insya Allah ketika kamu milih orang yang ini adalah orang yang tepat, ya, dia nanti akan bisa hidup bersama kamu dalam kekurangan atau kelebihan, dan dia akan bisa bertahan menemani kamu dalam susah atau dalam senang. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat, menjadi motivasi, menjadi suatu solusi dalam hubungan Anda. Yang penting kita saling menghargai, kita saling memaafkan, insya Allah hubungannya akan langgeng. Dia akan menjadi jodohmu saat ini sampai nanti. Dan apabila dalam berbagi kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.